Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita di mata kuliah Lembaga Manajemen Keuangan. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang fintech, ya, bagian dari sistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang sekarang ini eh, sedang hangat-hangatnya di era digital. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali kuliah kita pada hari ini dengan berdoa. Bagi teman-teman yang non-muslim, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dan bagi teman-teman yang muslim, kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba membahas tentang financial technology, fintech. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu e-commerce, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang financial technology. Kalau kita lihat dari bahasanya, apa ini financial technology? Berarti bagaimana kita menggunakan keuangan, perkembangan keuangan dengan model teknologi, teknologi terbaru. Oh ya, di sini ada financial technology, ya. Bentar, kita nantikan financial technology. Teknologi. Kita lanjut. Baik, bagaimana kita mengenal fintech? Jadi awalnya fintech itu teman-teman merupakan sebuah model dari perkembangan startup, ya. Jadi startup itu terbagi dua, ada e-commerce, ada fintech, ya. Jadi kalau mau kita pahami sebenarnya startup ini adalah perusahaan yang berdiri atau masih dalam tahap merintis. Jadi dia ada di kita sekarang, ya. Yang umumnya bergerak di bidang apa? Teknologi dan informasi di dunia internet. Nah, istilah startup ini berlaku untuk semua bidang usaha. Nah, bagaimana kita pahami bahwa ada dua jenis, ya, startup, e-commerce, dan financial technology. Minggu lalu kita bahas bahwa kita ketahui bahwa e-commerce itu adalah perusahaan menyediakan platform jual beli online, ya. Nah, terus sekarang fintech. Jadi fintech ini ternyata berpusat pada perusahaan yang melakukan apa? Inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Nah, teman-teman sekalian, ternyata antara e-commerce dan fintech ini saling bersinergi satu sama lainnya, ya. Kalau e-commerce sebagai platformnya jual belinya, ya, seperti teman-teman mungkin udah kenal dengan apa, marketplace dalam e-commerce, ya, seperti Shopee, terus jualbeli.com, dan apalagi, ya, Tokopedia. Nah, sementara fintech, ya, adalah apa? Berguna untuk membantu proses jual beli tersebut. Artinya bagaimana teknologi keuangan, sistem transaksinya, ya, dilakukan dengan financial technology, dan ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Maksudnya apa? Masyarakat luas tidak begitu sulit untuk bagaimana menggunakan model atau sistem financial technology ini. Nah, dengan adanya fintech, ya, jadi cara pembayaran bisa menjadi lebih mudah karena fintech terus berupaya membuat terobosan terobosan baru, ya. Nah, berikutnya berikutnya fintech itu apa sih, teman-teman? Ternyata fintech itu merupakan salah satu alternatif berinvestasi, ya. Dia menghadirkan model dalam sistem lembaga keuangan yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan yang praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Nah, keberadaan fintech sendiri sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, baik dari sisi ekonominya. Kenapa? Karena mereka fintech ini memiliki perpaduan antara efektivitas dan teknologi. Jadi kalau kita berbicara efektivitas dan teknologi, artinya kita berbicara tentang waktu, ya, kecepatan, ya, kemudahan, ya. Dan ini tentu memiliki dampak positif bagi kita umumnya. Apa saja manfaat fintech, ya? Nah, kalau manfaat fintech bagaimana? Sebentar, lewat ya ini, ya, sebentar, ya. Kita naikkan dulu, ya. Fintech, ya, ini pertama dia dapat membantu perkembangan baru di bidang startup, perusahaan yang baru merintis, ya.
Satu e-commerce dan kedua fintech ya. Dan sekarang teknologinya udah tengah menjamur. Nah, ini bisa membantu, efeknya apa? Dengan adanya fintech, maka lapangan kerja akan tumbuh ya dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya apa? Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi fintech itu menjangkau masyarakat yang dapat dijangkau oleh yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Kenapa? Ya kalau kita mau meminjam uang atau kita melakukan transaksi pembayaran, kalau dengan konvensional kan kita harus datang menggunakan transportasi yang menuju lembaga tersebut, lembaga keuangan tersebut. Tetapi tidak beda halnya dengan fintech. Cukup dengan aplikasi Android ya, di Android teman-teman semua, atas transaksi keuangan pun terjadi. Begitu mudahnya. Dan ini pun juga seperti saya katakan tadi di atas, bahwa ini akan terjadi sinergi antara fintech dan e-commerce tadi. Kenapa? Ini juga akan dapat meningkatkan penjualan. Berikutnya, ya, fintech ini ternyata dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas ya, dan juga memiliki bunga yang rendah. Ya. Jadi kalau mau melakukan pinjaman online dan sebagainya, biasanya bunganya jauh lebih rendah. Kenapa jauh lebih rendah? Karena terhindar dari biaya distribusi, ya terhindar dari biaya administrasi yang besar, ya terhindar dari biaya pelayanan langsung secara konvensional, dan ini yang menyebabkan kenapa bunga menjadi rendah. Berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk pada jenis-jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia. Ada berapa di sini? Di sini ada 5 ya, ada 5 ya. Ini menurut OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ada yang disebut dengan apa? Crowdfunding. Jadi crowdfunding ini adalah penggalangan dana ya. Salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara ya termasuk di Indonesia. Nah, teknologi ini masyarakat dapat menggalang dana dengan berdonasi untuk institusi apa inisiasi atau program sosial yang mereka pedulikan. Contohnya misalnya baru-baru beberapa tahun yang lalu ya, bagaimana Profesor B.J. Habibie mengembangkan pesawat R80 ya, maka model investasinya dengan menggunakan apa? Dengan financial technology melalui apa? Model crowdfunding yang begitu populer. Ini dibuatlah sebuah sistem ya, sistem webs ya untuk melakukan crowdfunding ini namanya apa? Kitabisa.com. Terus ada microfinancing ya. Ini menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Amarta yang menghubungkan perusahaan mikro pedesaan dengan pemodal secara online. Ada lagi peer-to-peer ya, peer-to-peer lending service ya. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk meminjamkan uang. Dia dapat membantu ya masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, modelnya gini ya teman-teman ya. Jadi konsumen meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Makanya dipengaruhi juga apa? Bunganya rendah ya karena prosesnya tidak berbelit-belit. Yang sering sekali temuin di bank-bank konvensional. Contoh fintech-nya apa? Ya. Contohnya ya, peminjaman uang adalah Awan Tunai. Ini ada startup yang namanya Awan Tunai yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Jadi ini peer-to-peer lending service, jadi artinya pelayanan ya langsung ya. Jadi, terus ada market comparison ya. Market comparison ini bagaimana sepertinya ini membandingkan ya, membandingkan macam-macam produk keuangan di berbagai penyedia jasa keuangan. Nah, ini fintech ini dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi dan untuk kebutuhan di masa depan. Ada lagi digital payment system. Jadi bagaimana menggunakan sistem pembayaran dengan model digital ya. Jadi misalnya kita mau bayar apa? Bayar listrik, kita mau bayar telepon, mau bayar air, PAM dan sebagainya. Dia menggunakan apa? Ya, menggunakan sistem digital payment system. Ya. Jadi modelnya ya mau bisa dengan pulsa atau bisa dengan beli token maksudnya atau dengan pasca bayar. Atau juga ada kartu kredit ya. Nah, jadi model dengan apa? Pay face ya, yang berbasis keagenan. Keagenan
untuk membantu masyarakat Indonesia. Ya. Nah, modal semacam ini juga tentu tidak bisa diakses, yang tidak memiliki akses ke bank ya. Jadi untuk melakukannya bisa melalui tagihan setoran. Baik, berikutnya. Nah, ini secara gambaran jelasnya salah satu contohnya bagaimana jenis fintech ya. Ada pembayaran clearing, ada dan penyelesaian payment clearing dan settlement ya. Tadi yang saya katakan ya, bisa menggunakan saku BCA, Tikes, GoPay, OPPO. Jadi kalau mau bayar listrik, bayar apapun bisa dengan ini. Terus ada deposit, pinjaman atau penambahan modal ya. Jadi yang saya katakan tadi apa? Peer to peer ya, lending and capital raising. Jadi suatu pinjaman dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor. Contohnya apa? Modalku, Investri, Accelerin, dan uang teman. Terus ada apa lagi? Market provisioning ya, aggregators. Artinya apa? Fintech ini, jenis ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Contoh apa? Cek aja, cermati, kredit Gugu. Jadi kita bisa berbelanja dengan model non tunai, bisa mulai dengan apa? Angsuran. Terus ada lagi investment and risk management. Bagaimana manajemen risiko dan investasi. Jadi layanan ini diberikan kepada apa? Diberikan berupa perencanaan atau penasihat keuangan, platform perdagangan atau online asuransi. Contoh apa? Contoh Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cek Premi, dan Raja Premi. Ini mungkin bisa disebut juga dengan jenis neobank ya, mungkin semacam itu teman-teman. Nanti neobank akan kita bahas dalam segmen tersendiri nanti. Oke, berikutnya. Nah, di mana posisinya dalam sistem keuangan fintech itu sendiri? Kalau kita lihat bahwa ternyata sistem keuangan Indonesia itu diatur dalam dua sistem ya. Pertama, bentuknya apa? Bentuknya sistem lembaga keuangan bukan bank. Dan sistem lembaga keuangan bank. Nah, artinya sistem ini diatur oleh apa? Diatur oleh Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia itu yang akan melakukan pengawasan kebijakan finansial, kebijakan moneter, ya, kebijakan regulasi kebijakan keuangan pada setiap bank ya, itu adalah tugas dari Bank Indonesia. Sementara sistem lembaga keuangan bukan bank ini diatur oleh Departemen Keuangan dan ada satu lagi lembaga yang mengawasinya. Di sini tidak ada ya. Nah, itu yang disebut dengan apa? OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa saja yang diawasi yang diatur Departemen Keuangan? Adalah lembaga keuangan konstruksional. Konstruksional ini apa? Lembaga keuangan yang langsung berhubungan dengan apa? Dengan pemerintahan. Sementara lembaga keuangan investasi biasanya ini berhubungan dengan apa? Lembaga keuangan yang berhubungan dengan investasi kegiatan keuangan. Nah, di mana posisi fintech? Posisi fintech masuk dalam lembaga keuangan investasi. Ya, jadi ada lembaga keuangan kontraktual, ada lembaga keuangan investasi, dan lembaga keuangan lainnya. Semacam itu gambarannya bagaimana fintech masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Nah, ada juga beberapa produk fintech ya, tentunya dia dibutuhkan regulasi. Jadi di sini OJK ya tentunya mengatur ya bagaimana perkembangan fintech itu dengan berbagai kebijakan. Jadi ini beberapa produk fintech ya yang sudah dapat berkembang di Indonesia saat ini dan sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah apa? Tadi yang saya sebutkan apa? Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMUBTI atau tadi yang kita sebut apa tadi? Peer to peer lending ya. Terus ada apa lagi? Inovasi keuangan digital atau IKD. Berikutnya ya, kebijakannya juga mengatur tentang apa? Sekarang sedang berkembang yang namanya layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, equity crowdfunding. Tadi di atas sudah saya jelaskan. Nah, regulasi ini diatur sebagaimana dalam OJK itu ada regulasi fintech P2P ya, mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan ya POJK nomor berapa? Nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Nah, teman-teman bisa nanti di googling ya, di googling apa saja regulasi tentang fintech di Otoritas Jasa Keuangan ya. Terus juga ada surat edaran OJK nomor 18 2017 tentang apa? Tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Baiklah teman-teman sekalian, demikian penjelasan saya untuk sesi hari ini tentang fintech. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa lewat chat atau bisa lewat langsung ya. Nanti akan kita mulai setelah sesi berikutnya. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.